Holy Grail, huh? Zeit zum Töten. Sebuah film berjudul Iron Sky The Coming Race tahun 2019 akan menceritakan tentang planet bumi yang sudah tidak layak huni sehingga umat manusia pindah ke bulan dan mulai menciptakan hal-hal bid'ah sampai muncul seseorang memberitahu jika planet bumi punya ronda. Disitulah letak keseruannya. Penasaran? Langsung segi pasangan Spirit Smith Rizkan khusus serbahan kencamkan celana dalam, selamat menonton dan check it out. Jailbroken. Why don't you want to be like everyone else? Steve! I believe Steve! I believe Steve! I believe it! Have a nice afternoon. Berlatar pada tahun di mana negara saling berperan satu sama lain dan nuklir menjadi senjata andalan yang digunakan, planet bumi akhirnya porak-poranda dan tak layak huni lagi sehingga ibu Presiden Amerika Serikat bernama Ibu Stephanie pun diam-diam mengungsi ke sebuah fasilitas di Antartika yang setibanya di sana, Stephanie secara mengejutkan bisa mengubah tangannya menjadi tangan reptil dan membuka pintu biometrik di lantai menuju tempat pengungsian. From your misery. Bersamaan dengan itu, sekitar 2.000 warga bumi memilih pergi ke bulan menggunakan kapal angkasa besar dan bermaksud untuk menetap di sisi gelap bulan, lebih tepatnya di pangkalan bekas Nazi yang sudah terbengkalai. In nuclear Armageddon, they were living side by side with former moon Nazis. 29 tahun berlalu, lebih tepatnya tahun 2047, umat manusia di bulan hidup dalam kedamaian berkat kepemimpinan seorang wanita bernama, kita panggil saja si ibu. Beliau memiliki seorang anak gadis yang pemberani dan cerdas bernama Obi yang sering membantu ibunya menyelesaikan masalah-masalah penting. Suatu hari mereka dikejutkan oleh kedatangan pesawat asing yang mendekati pangkalan. Takut jika pesawat tersebut akan membahayakan kehidupan di tempat ini, si ibu pun memerintahkan bala tentaranya untuk menembak. Namun Obi tidak setuju karena dikhawatirkan ada manusia di pesawat tersebut, sehingga ia dengan cepat pergi ke ruang kontrol untuk menggunakan kren raksasa dan mencoba menangkap pesawat itu sebelum jatuh ke atas. Dari dalam pesawat muncul seorang pilot asal Rusia bernama Sasa, disusul oleh kemunculan rombongan warga bumi lain yang masih bertahan hidup, di mana Sasa menceritakan tentang pesawat ini yang tak sengaja ia temukan di wilayah markas Nazi. Lantas ia pun memperbaikinya berharap dapat digunakan untuk mengevakuasi warga, namun ternyata pesawat ini sudah diprogram untuk kembali ke pangkalan bulan secara otomatis. Si ibu sebenarnya ada kurang setuju dengan keberadaan Sasa dan warga yang ia bawa karena setelah 29 tahun berada di sini, mereka mulai kekurangan persediaan makanan, apalagi setelah diketahui bahwa sistem penyokong kehidupan sudah mulai rusak dan dikhawatirkan kapasitas oksigen tidak cukup untuk semua orang. Namun Obi berhasil membujuk si ibu agar berbaik hati mengizinkan mereka tinggal karena banyak wanita dan anak-anak dalam rombongan, setidaknya sampai mereka menemukan solusi untuk masalah tersebut. Appreciate the hospitality. Sejak mengalami serangan pada 29 tahun yang lalu, bulan menjadi tidak stabil dan sering terjadi gempa yang menyebabkan mesin penyokong mengalami gangguan tekanan yang juga membuat orang-orang menjadi sulit bernafas. Beruntung ada Obi yang sejak kecil punya bakat merancang baju pengantin sehingga ia bisa diandalkan ketika dalam situasi darurat. ...29 tahun tinggal di bulan, mereka semua hampir tidak pernah mengetahui apa yang dinamakan dengan keyakinan, kepercayaan, atau keagamaan yang berkaitan dengan Tuhan. Namun, beberapa tahun terakhir ini muncul sebuah ajaran baru yang disebut dengan Jobsism, atau lebih tepatnya sekte penyembah gadget berupa ponsel, tab, dan perangkat Apple lain ciptaan mendiang Steve Jobs. Bahkan nama kuil atau tempat mereka berkumpul pun dinamai dengan kuil Apple sesuai brand ciptaan pembuatnya.
Para jemaah menganggap Steve Jobs atau mereka lebih mengenalnya dengan nama Asek Jobs sebagai dewa yang patut disembah karena sukses menciptakan sebuah teknologi yang memiliki sistem tertutup, eksklusif, ribet transfer data ke Android, sering dijadikan standar kekayaan oleh sebagian orang, bahkan tidak sedikit yang sengaja dipoto di depan cermin untuk memperlihatkan bahwa HP miliknya adalah HP yang ada kamera bobaknya. Yang menarik adalah para pengikut Job System ini bahkan punya kitab suci sendiri berupa e-prayer yang sudah terinstal di tablet masing-masing, di mana seorang pemuka agama bernama Donald pun membuat sebuah aturan ketat untuk para jemaahnya yang dilarang menginstal aplikasi mod atau bajakan, karena itu termasuk dalam kategori pelanggaran iman dan hukumnya adalah kematian. Saat Donald sedang melakukan skimming perangkap itulah dia menemukan salah satu jemaahnya telah melakukan jailbreaking atau menghapus batasan pelengkap lunak pada tablet yang dia gunakan demi bisa menginstal beberapa aplikasi mod dan bajakan yang tidak tersedia di Apple, sekaligus mengganti wallpaper tabletnya, sehingga Donald pun langsung menghukum dengan mengaktifkan peledak yang sudah ditanam pada tablet masing-masing, dan inilah yang terjadi. Ya, Obi pun memecahkan pintu kuil dan mengancam akan mengganti password Wi-Fi apabila Donald terus meledakkan orang-orang, sehingga Donald yang takut tidak bisa nonton Tobruk di TikTok pun langsung mengubarkan jemaahnya saat itu juga. Mom. Obi datang ke kuil ini untuk menemui ibunya yang diketahui sedang sakit parah dan malah sering menghabiskan waktunya di tempat tidak berguna ini. Di mana Obi meminta ibunya untuk jangan pernah ikut ajaran nyeleneh ini lagi, karena itu bertentangan dengan para pengguna Android seperti kaum mendambing konvensional pada umumnya. You don't need to worry about me, sweetheart. Yes, I do. I'm fine. I have to worry about everyone. Di saat bersamaan orang-orang mulai jatuh sakit akibat kadar oksigen yang semakin menurun, yang jika terus dibiarkan seperti ini, maka dalam kurun waktu 2 tahun lagi para penduduk akan punah. Tak lama muncullah seorang penjaga bernama Malcolm yang bermaksud memberi laporan harian, di mana Malcolm ini merupakan orang kepercayaan si ibu, sekaligus sering dijodoh-jodohkan dengan Obi putranya karena dianggap sebagai pria sejati yang jarang kencing dengan posisi berdiri. Better be off. I'll see you girls later. Malamnya, Obi terlihat sedang memperbaiki pesawat angkasa milik mereka yang tak kunjung selesai dikarenakan kekurangan suku cadang, sampai akhirnya Obi pun mendatangi pesawat milik Sasa barangkali menemukan komponen yang dibutuhkan. Namun, alangkah kagetnya Obi saat sengaja melihat seseorang yang keluar dari dalam pesawat ini, di mana orang itu terlihat sangat mencurigakan ketika seolah menghindari patroli dan masuk ke ruang kerja mantan pimpinan Nazi yang merupakan pemilik lama pangkalan ini. Dan ya, Obi dipukuli hingga pingsan. Sadar-sadar ia sudah berada di dalam ruangan dengan sosok misterius yang ternyata adalah Wolfgang, sang pimpinan lama Nazi sekaligus pemilik resmi dari pangkalan ini. Sempat terlibat sedikit ketegangan, Wolfgang mengaku bahwa dirinya adalah orang baik yang datang untuk membantu. Demi membuktikan hal itu, Wolfgang memberikan sesuatu kepada Obi agar diberikan kepada ibunya, karena sejak pertama melihat si ibu, Wolfgang sudah tahu jika si ibu sedang sakit parah dan sesuatu tersebut dapat menyembuhkannya. Entah coklat apa itu, yang pasti wajah si ibu seketika mengalami peremajaan dan sakitnya langsung sembuh seketika. Tepat saat Donald juga melihat keajaiban tersebut dan mulai mengikuti Obi untuk mencari tahu lebih dalam. Obi langsung kembali ke ruangan Wolfgang. Ia akhirnya jujur bahwa dirinya bukanlah manusia, melainkan ras alien reptil yang disebut dengan bangsa Vril. Sedangkan makanan yang tadi diberikan pada ibunya merupakan energi murni yang disebut dengan nama Vrilia, yang punya khasiat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, termasuk bisa dijadikan sebagai sumber tenaga untuk menggerakkan sebuah pesawat besar. Untuk membuktikan ucapannya, Wolfgang pun memotong jaringnya sendiri, kemudian mengkonsumsi energi murni hingga membuat jaringnya langsung utuh kembali, dan terbukti bahwa Wolfgang adalah seonggok alien.
Wapden pun menceritakan bahwa sekitar 200 juta tahun yang lalu, lebih tepatnya zaman dinosaurus, pesawat alien yang ia tumpangi tersesat dan jatuh di permukaan bumi. Bahkan satu saudaranya tersengaja tewas saat mencoba berinteraksi dengan penduduk lokal. Menyadari planet bumi layak untuk ditempati makhluk hidup, Wapden dan kaumnya pun memutuskan untuk tinggal di mana saat yang lain sedang sibuk mencari sumber daya dan tetek bengek lainnya. Wapden sendiri lebih tertarik mengamati flora dan fauna, terutama pasangan kerajaan dan betina yang langsung dia pelihara. Karena Wapden seorang ilmuwan, ia pun mencoba melakukan eksperimen untuk mendorong evolusi, yaitu menyuntikkan energi murni ke dalam seonggok buah apel, dan akhirnya terungkaplah bahwa nenek moyang umat manusia adalah berasal dari sepasang hewan primata peliharaan dari Wapden ini. Tak hanya Could have waited. Let nature take its course. belum lama mereka tinggal di bumi, sebuah komet raksasa terdeteksi akan jatuh dan diperkirakan akan mengancam kehidupan di seluruh permukaan, sehingga mereka, bangsa Vril, pun memanfaatkan para dinosaurus sebagai tukang angkut kapal dan mengevakuasi diri ke sebuah tempat bernama rongga bumi yang terdapat di bawah tanah yang geraknya sangat dalam dan berada di perut bumi. Untuk menopang kehidupan dan pencahayaan, mereka memanfaatkan energi murni yang dibawa dari planet mereka sendiri untuk menyalakan sebuah matahari buatan, di mana energi murni tersebut diletakkan pada sebuah cawan suci dan energinya tidak akan pernah habis sampai kapanpun juga. Wapden berkata bahwa apabila Obi bisa mendapatkan cawan suci tersebut, maka Obi bisa menghidupkan pesawat angkasa dan membawa serta semua manusia yang tersisa menuju planet baru yang lebih layak huni. Alasan kenapa Wapden membantu Obi dan umat manusia adalah beliau hanya ingin menyelamatkan hasil karya ciptaannya, yaitu manusia, karena memang secara teknis jika tidak ada Wapden, pasangan primata tersebut tidak akan pernah berevolusi dan kita tidak pernah manusia tidak akan pernah ada di dunia ini. Alasan lainnya, Wapden mengaku sudah muak kepada bangsanya sendiri yang terus bersikap sinis kepada semua umat manusia ciptaannya, yang demi untuk keamanan, Wapden memutuskan tidak ikut daripada nanti terkena masalah. Pada intinya, jika Obi ingin menyelamatkan orang-orang yang ada di sini, ia harus mencuri cawan suci tersebut untuk bisa menghidupkan pesawat angkasanya dan mengevakuasi semua orang ke planet lain, sehingga tanpa banyak pikir, Obi langsung menyetujui permintaan tersebut tanpa sadar jika ada si Donald yang diam-diam mendengar perbicaraan atau percakapan mereka berdua. Tanpa buang waktu, Obi langsung menemui Sasha dan memintanya untuk teman ia pergi ke planet bumi, di mana Donald juga ingin ikut berkontribusi demi keselamatan para pengikutnya. Namun, ada satu masalah penting ketika pesawat Sasha terus diawasi oleh seorang penjaga, sehingga Sasha yang merasa paling tangguh dari yang lain pun mencoba untuk menumbangkannya, tetapi Hey! ya, itu ternyata adalah Malcolm, sosok yang selama ini terus dijodohkan dengan Obi, yang karena Malcolm juga ingin ikut membantu, Obi pun menegat serta dia dalam misi ini. Yeah, let's do this. Buckle up. Setelah melewati atmosfer, Obi tak sengaja menarik tuas yang salah sehingga membuat pesawat berhenti mendadak tepat di atas lapisan es yang rapuh dan langsung membuat pesawat jatuh bebas masuk ke dalam perut bumi. Dan inilah rongga bumi. Mereka benar-benar terpukau dengan kondisi di sana yang ternyata tidak jauh beda dengan kondisi di atas permukaan, di mana mereka juga melihat sebuah matahari, lebih tepatnya matahari buatan yang ditenagai oleh cawan suci yang berada tepat di bawahnya. Turns out it was all true. And that's what we need. Meski Obi punya peta pemberian dari Wapden, tetap saja mereka perlu kompas untuk penunjuk arah, di mana Sasha langsung mengeluarkan satu persatu barang miliknya dari dalam tas, yang salah satunya adalah HP klasik merek Nokia tipe 3310. Menurut penuturan Sasha, HP tersebut dibuat dengan kualitas tahan banting, dan itulah alasan kenapa HP tersebut mampu bertahan dari ledakan nuklir yang terjadi 29 tahun yang lalu. Saking kuat narrow. The original cover? It's indestructible. Survived nuclear war. Meski HP klasik alias jadul, namun terdapat fitur kompas digital yang masih bisa berfungsi, sehingga mereka bisa menggunakannya untuk mencari jalan menuju pusat kota tersebut.
Di saat yang lain sedang sibuk mencari jalur, Donald sendiri mulai tersirat sebuah ide nakal yang ingin menjadikan tempat ini sebagai markas utama sekte Jobsismnya, mengingat lokasinya yang sangat indah dan tak akan pernah kekurangan sumber daya alam, membuat Donald ingin membawa semua pengikutnya ke tempat ini dan menjadikan kerajaan surga sendiri dengan dia sebagai Tuhannya. Setelah berjalan beberapa menit sampai mereka di dalam hutan, tepat saat muncul suara binatang dari balik semak-semak, di mana Malcolm yang punya badan besar dan fisik yang kuat pun mencoba memeriksanya. Padahal Sasha akan lebih dulu mengatasinya, bahkan menyombongkan dirinya sendiri dengan mengatakan bahwa dirinya sudah terbiasa menghadapi hewan buas ketika di Rusia. Tapi tiba-tiba We have many hungry animals. bersamaan dengan itu, kita akhirnya bisa melihat kota Adartha, kota perut bumi yang didirikan oleh bangsa Vril sejak ratusan juta tahun yang lalu. Selain menjadi tempat evakuasi, kota ini juga menjadi tempat pertemuan penting para pemimpin besar dunia yang ternyata kebanyakan dari mereka adalah para alien yang memang bisa berubah dalam wujud manusia dan selama ini berbaur dengan kita semua tanpa kita menyadarinya sama sekali. Dalam rapat penting ini, Stephanie, sang ibu Presiden Amerika Serikat, langsung bersikap jumawa dengan mengatakan bahwa bencana perang nuklir yang terjadi 29 tahun yang lalu merupakan rencananya ia sengaja memancing negara-negara besar untuk saling meluncurkan nuklir dengan tujuan untuk membinasakan umat manusia itu sendiri. Pada dasarnya, Stephanie sangat membenci umat manusia yang dianggap sebagai hama dan bisanya hanya merusak saja, yang mana itulah alasan beliau memancing peperangan agar mereka saling menyerang satu sama lain. Dan inilah pemimpin tertinggi bangsa Vril. Dia bernama Adolf Hitler, seorang penguasa sekaligus pria yang dianggap paling kejam dalam sejarah, yang ternyata merupakan ras alien sekaligus kata tandung dari Wolfgang yang saat ini sedang berada di bulan. But we really didn't have to leave. Mendengar kesombongan Stephanie yang sudah berhasil memusnahkan lebih dari separuh umat manusia, Adul sebenarnya agak kurang setuju dengan ide tersebut karena secara tidak langsung perang nuklir yang terjadi juga merusak alam dan permukaan planet bumi itu sendiri, sehingga alih-alih mendapat penghargaan berupa piala Adul Award, Stephanie justru malah mendapat sanksi hukuman dengan dijadikan santapan untuk para alien yang ada di ruangan tersebut. Kembali ke Obi dan kawan-kawan yang sudah sampai di dalam kota Adartha, di mana Donald tak sengaja melihat sosok yang selama ini menjadi idolanya, yaitu Steve Jobs, sang pencipta Apple dan iPhone. Namun tak seperti yang dibayangkan, Steve Jobs ternyata adalah salah satu bangsa Vril yang pura-pura maut agar bisa kembali bersama kaumnya di tempat ini. Karena Donald susah diatur, Obi dan kawan-kawan pun langsung melarikan diri. Namun para penjaga keburu mengetahuinya sehingga Malcolm memutuskan untuk mengorbankan diri dengan menyuruh Obi dan Sasha untuk pergi duluan. Malcolm akhirnya tertangkap, sementara Obi dan Sasha hanya bisa menyaksikannya dari atas. Mereka berdua langsung melumpuhkan dua penjaga dan berhasil merebut seragam mereka. Donald, Malcolm, dan para pengikutnya dibawa menghadap Adolf Hitler. Donald mencoba bernegosiasi dengan menawarkan sebuah kesepakatan kerjasama, di mana Donald menunjukkan foto yang sempat ia ambil di pangkalan, yaitu foto Wolfgang yang masih hidup, termasuk lokasi di mana ia dan sisa umat manusia berada. Sedangkan permintaan Donald hanyalah satu, yaitu ingin membawa pengikutnya ke tempat ini, Rongdabuni, untuk mendirikan kelompoknya sendiri, yaitu Atamake. Yes. Agree. Setelah menyetujui perjanjian online-nya, Adol nampaknya bukan orang yang suka menepati janji karena ia tetap akan menabisi Donald dan 3 pengikutnya dengan dijadikan sebagai makanan untuk semua anak buahnya. Matzeit, boys! Untuk Malcolm, karena dia punya postur tubuh besar dan fisik yang kuat, ia mampu melakukan perlawanan hingga berhasil lolos dari ruangan tersebut. Kembali ke Obi dan Sasha yang sudah tiba di depan gerbang masuk menuju tempat cawan suci yang disimpan. Awalnya mereka kebingungan dengan bagaimana caranya masuk, namun Obi seketika teringat dengan potongan jari milik Wolfgang yang merupakan kunci fingerprint untuk mereka bisa masuk ke sana.
Tak ingin membuang waktu, Obi langsung mengambil cawan sucinya sehingga membuat matahari buatan tersebut menjadi tidak stabil. Yang pada akhirnya matahari itu pun jatuh menggelinding tepat saat mereka melarikan diri. Malcolm datang tepat waktu ketika mereka sedang kabur. Yang dengan menggunakan delman prasegara, mereka bertiga pun harus melewati tebing bebatuan, termasuk harus melompat melewati jembatan yang terputus akibat terhantam bola matahari. Setelah berhasil mendapat cawan suci berisi energi murni, Obi dan kawan-kawan pun langsung naik pesawat dan pergi meninggalkan bumi. Namun Adul tidak semudah itu menyerah dan segera menegar mereka menggunakan pesawat raksasanya. Tiba di pangkalan bulan, Obi langsung disambut oleh Wapden yang sedang menyandra ibunya. Ternyata Wapden sama jahatnya dengan Adul, hanya memanfaatkan Obi dan kawan-kawan agar bisa memiliki cawan suci tersebut. Di mana saat mereka masih bersih dan muncullah Adul dengan pesawat raksasanya dan ya, Adul langsung memasuki pangkalan dengan menunggangi seekor T-Rex. Wapden terlempar setelah dihantam oleh ekor T-Rex, sedangkan si ibu meminta cawan sucinya agar bisa kembali muda sehingga ia bisa memiliki kebugarannya lagi untuk menghadapi Adul si burokokok tersebut. Dengan cepat Obi memberikan cawan sucinya kepada Sansa untuk dipergunakan sebagai sumber tenaga penggerak agar bisa pergi dari tempat ini. Yang ketika pesawatnya sudah menyala, ibu Obi terlihat baru selesai mengalahkan Adolf Hitler tepat saat muncul Wapden yang ujug-ujug menembak beliau hingga si ibu tewas saat itu juga. Setelah semua orang sudah dievakuasi, Obi dan kawan-kawan segera menerbangkan pesawatnya dan dengan cepat pergi dari pangkalan tersebut. Dadia, Wapden mengambil alih pesawat Adul untuk menegar mereka semua demi mendapatkan kembali cawan sucinya, di mana Obi sempat heran dengan kenapa Wapden bisa melakukan kontak komunikasi yang ternyata ia menggunakan ponsel milik salah satu pengikut Donald agar bisa terhubung dengan pesawat ini. Sembari bertahan dari tembakan, Obi akhirnya teringat dengan momen ketika Donald mengeksekusi pengikutnya menggunakan peledak yang terdapat di dalam sepiah ponsel, sehingga Sansa dengan cepat mengotak-atik handphone klasiknya agar bisa terhubung dengan ponsel milik Wapden, dan inilah yang terjadi. A nice afterlife. Setelah semuanya berakhir, Obi dan semua orang pun bisa bernapas lega dan kini mereka hanya perlu melakukan perjalanan yang sangat jauh menuju planet merah, yaitu planet Mars yang diprediksi akan menjadi tempat tinggal baru untuk umat manusia tanpa tahu jika planet tersebut sudah ada yang menghuni duluan, yaitu sebuah kelompok yang memiliki logo Alu dan Ari. Amat ending yang sangat membagongkan. Saya sarankan untuk teman-teman nonton filmnya secara langsung ya, supaya komedi-komedi sarkasnya bisa lebih dapat. Jangan terlalu serius lah ketika nonton film ini, karena memang genrenya ada bagian komedi, petualangan dan fiksi-nya, sehingga banyak hal yang absurd dan tidak masuk akal dimasukkan ke dalam film ini. Nah, pesan yang bisa kita ambil dari semua karakter yang ada di film ini adalah dunia ini penuh dengan orang-orang baik. Jika Anda tidak dapat menemukannya, jadilah salah satunya. Saya Ucil mewakili jajaran yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan jangan lupa menonton video yang lain agar bisa dapat AdSense mengganti unang rokok dan kopi selama saya mengedit video ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Ceki krotat.